dikontrak oleh Allah. Jadi, oh ya Allah, dikontrak katanya. Gufron, mas kodi inna kaliyama dunya Indonesia kaliyama film Allah. Ngelirik, Charlie-nya yang ngelirik teman-teman. Nanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-kuli inna rahmatan Indonesia. Pokoknya semuanya nanya kepada Rasulullah, al-koli, makoli, maskoli. Bengong. Ya, heran ya. Charlie heran teman-teman. Ini juga heran nih kayaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan lagi. Aduh ya Allah, gak kuat ya. Charlie gak kuat teman-teman. Mungkin Charlie lagi stres ya teman-teman. Jadi nyari hiburan ketemu Gufron. Mas Ashidi idhasha kashira. Kelewatan teman-teman. Ternyata ada suatu video yang jauh lebih dagelan lagi, yang dimana Gufron ini ada yang nge-share foto kepada saya. Gufron foto bersama Jokowi. Subhanallah. Ya Allah. Tembus ke presiden ya. Tembus ke RI 1. Sangat luar biasa karomah Gufron ini. Kenapa di Indonesia semakin banyak orang yang juga terdoktrin atau gulu pada Gufron, bisa tembus kepada presiden dia ternyata. Allah, entah siapa yang bawa dia ke presiden, intinya dagelan lah. Bahkan bukan cuma presiden teman-teman, artis-artis datang ke Gufron, sepanggung sama dia. Salah satunya di video ini yang ingin saya reaction adalah Charlie ST12 atau Setia Band, yang dimana dia itu sepanggung dengan Gufron, tausiah bersama, kajian ilmu, dan juga apa, nyanyi bersama pastinya. Charlie ya. Ya, ini adalah lawakan kita. Ya, karena apa? Ini adalah fenomena yang sangat-sangat perlu untuk kita ketawakan. Karena selain kita tertawa berjemaah di sini, kita juga harus mengedukasikan kepada orang-orang awam bahwa orang-orang seperti Gufron ini pasti akan muncul di akhir zaman. Orang-orang Sontoloyo dianggap sebagai tokoh ulama. Orang-orang Sontoloyo diangkat sebagai wali. Fenomena sudah. Fenomena akhir zaman seperti ini. Apa ini? Memperingati apa? Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj tadi tulisannya. Dikontrak oleh Allah. Jadi, oh ya Allah, dikontrak katanya. Ya Allah. Gufron, mas kodi inna kaliyama dunya Indonesia kaliyama film Allah. Ngelirik, Charlie-nya yang ngelirik teman-teman, ini bahasa apa? Apa saja pembahasannya pasti maskoli teman-teman. Maskoli, makoli, pokoknya yang mudah keluar dari lidah itu yang diucapkan. Charlie, kenapa Anda ada di situ? Ya Allah. Nggak apa-apa ya Allah. Nggak apa-apa, ngobrol dengan Allah teman-teman. Allah harus tanggung jawab. Allah, seperti ngobrol sama temannya. Sebenarnya sedih ya. Bukan sedih kepada Gufronnya, kepada yang percaya. Kepada yang percaya pada Gufron itu loh yang sedih. Kalau Gufronnya udah Sontoloyo ini ya. Jawab. Nanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-kuli inna rahmatan Indonesia. Pokoknya semuanya nanya kepada Rasulullah, al-koli, makoli, maskoli. Kuli inna kaliyama film Allah. Bengong. Ya, heran ya. Charlie heran teman-teman. Ini juga heran nih kayaknya. Oh siap saya, kalau tanda tangan. Enggak, bahasa Suryaninya siap apa? Harusnya pakai bahasa Suryani semua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan lagi. Aduh ya Allah, gak kuat ya. Charlie gak kuat teman-teman. Lagi seluruh malaikat, 10 malaikat, ya malaikat Jibril. Makol inna kaliyama Indonesia, pakol inna rahmatan dunya. Aduh ya Allah. Mungkin Charlie lagi stres ya teman-teman. Jadi nyari hiburan ketemu Gufron. Makol al kaliyama fil, tanda tangan para malaikat. Ya Allah. Dusta lagi atas malaikat ya Allah. Tenang saya. Begitu saya ayah yang ngilo-ngilo kepada saya, malaikat maut tolong tuh. Tuh, langsung nyuruh malaikat maut. Kemampuan dia sudah setara dengan Tuhan. Mampu memerintahkan malaikat. Malaikat Jibril, turun. Malaikat maut, cabut nyawa orang. Malaikat Munkar Nakir, pergi. Tuh. Ngerinya. Orang-orang seperti Gufron ini jadi wali, teman-teman. Gampang. Kalau kita hidup di Indonesia, ya, kita gak punya apa-apa. Kita cuma bisa cerita seperti ini, halu ngibul seperti ini. Bisa jadi wali kalian. Jadi kalau kalian hidup di Indonesia, kepepet ya, bisa pakai cara Gufron, bertingkah aneh, berpola aneh, mengucapkan bahasa-bahasa aneh, jadi kalian. Karena doktrin yang ada di Indonesia itu jangankan orang aneh, teman-teman. Orang gila diangkat jadi wali.
Bayangkan, kalau orang gila saja bisa jadi wali, bagaimana dengan orang Sontoloyo? Gitu ya, cara kerja kita itu untuk berpikir begitu. Doktrin yang sudah menjamur di Indonesia itu seperti itu, sudah dijaga sama Banser. Oh, itu bukan Banser, Mas Heri, itu anggotanya oknum, cuma iya, banyak oknumnya. Aduh, coba lanjut lagi. Ketawa. Lah masalah Muhammad. Waduh, penontonnya teman-teman. Jemaahnya banyak. Alkoli. Ya, jemaahnya alkoli, makoli, maskoli banyak teman-teman. Dari yang anak-anak ada, yang remaja, yang ibu-ibu. MUI kemana? Apa gak ada niatan untuk membubarkan Mama Gufron? Karena semua nggak tahu bahasa malaikat dengan gufron. Aduh. Saya tinggal manggil malaikat. Tuh, dipanggil malaikatnya. Malaikat. Allah. Setara Tuhan pokoknya. Kehendak Gufron ini setara Tuhan. Itu sudah ngilo-ngilo saya. Kok kenapa ngilo? Kan sudah tanda tangan. Kamu dengan MUU, dengan GUP, dengan degup. Kok bisa ini orang-orang ini ya? Kok bisa orang-orang ini percaya ya Allah? Aduh, coba kita simak seperti apa ketika dia nyanyi-nyanyi sama Charlie, teman-teman. KRI harga mati, sholawat sampai mati. Ih, salawat sampai mati. Nyanyi. Tobat sebelum mati, tangan dada. Aduh, ditunjuk sama Charlie, teman. Tobat sebelum mati. Coba kita ulang. Ditunjuk sama Charlie, tobat sebelum mati katanya. KRI harga mati, sholawat sampai mati. Tobat sebelum mati, tangan dada atas kemana? Cuman Mama Gufronnya gak nyadar kalau dirinya tengah disindir untuk tobat. Kasihan umat ya teman-teman. Kasihan umat ya Allah. Indonesia punya cerita. Indonesia punya cerita. Semua ini tidak terlepas dari faham-faham sufi yang ada di Indonesia. Islam tidak seperti ini. Yang seperti ini pasti dari faham-faham sufi. Kemarin salah satu teman dari siapa ini namanya sama Mama Gufron, bukan teman sebenarnya, sekolam sama dia, fahamnya juga sama. Itu orang-orang sufi juga, yang dimana dia bertingkah berpolah aneh ketika di atas panggung gitu ya. Yang di belakangnya zikir Allah, Allah, hu, yang begitu ya. Dia buka baju teman-teman, tisu dibuang-buang, bertingkah majedub. Orang di Indonesia nggak perlu kalian itu menunjukkan ilmu, nggak perlu ilmiah. Orang yang sudah terdoktrin faham-faham yang seperti ini ya, mempercayai khurafat, pasti mereka itu akan gampang dibodoh-bodohi oleh orang-orang seperti Gufron. Orang-orang yang Sontoloyo mengaku-ngaku dirinya wali, mengaku dirinya berkeramat, berbicara seenak jidat depan umum, sehingga apa? Membawa nama-nama Allah. Tanda tangan kontrak dengan Allah, begini begitu. Memanggil malaikat, nyuruh-nyuruh malaikat. Allahul musta'an. Ketika kita ajak mereka untuk berpikir, ketika kita ajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka teriak Wahabi. Jadi ini memang tugas yang berat ya, untuk menyadarkan kepala umat dari doktrin-doktrin yang seperti ini, yang sudah lama ini ya. Kenapa saya menyatakan ini sudah lama? Karena yang mendoktrin seperti ini tuh bukan cuma satu orang. Sudah ratusan tahun kita terdoktrin dengan faham-faham seperti ini. Contohnya apa? Contohnya seperti oknum-oknum habaib yang juga tidak kalah halu dengan Gufron. Bercerita mereka teman-teman. Al-Faqih Muqaddam memadamkan api neraka dengan jari kelingkingnya, menurunkan rantai emas dari langit, nyembur api teman-teman, terbang satu-satu teman-teman. Anak-anakku, sudah sampai mana ilmu kalian? Coba dong terbang satu-satu, terbang teman-teman satu-satu. Mau ke Sidratul Muntaha katanya, disuruh lompat dari gunung, lompat, bolak-balik lompat teman-teman. Ya Allah, sampai-sampai melihat malaikat. Ketika dia lompat, dijaga sama malaikat katanya. Banyak cerita dagelan atau Sontoloyo diceritakan oleh oknum-oknum habaib, oknum-oknum gus, oknum kiai, oknum buya, dan dipercaya. Makanya saya tekankan dari awal, kalau kalian kepepet, ingin cepat kaya, ingin cepat jadi orang hebat, gak perlu belajar jauh-jauh. Contoh Gufron. Jadi orang seperti Gufron, wali kalian. Tapi orang-orang yang menganggap kalian wali, yang menganggap kalian berkeramat, hanya orang-orang berfaham sufi. Meskipun tidak semua sufi seperti itu, tapi yang akan menganggap kalian wali adalah sufi pastinya. Yang terdoktrin faham-faham sufi. Gak perlu malu untuk mengakui. Jangankan kepada Gufron, kepada orang yang gangguan jiwa kalian anggap wali. Itu saja kuncinya.